Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ini dari kelompok 3 yang berisikan 4 orang, yaitu saya, Orisa Sativa, Andina Fitri Solihati, Nafisatul Agis Madia, Nur Faiza, dan Farah Hadijah. Di sini kita akan mempresentasikan tentang klasifikasi data marketing bank menggunakan Naive Bayes dan Streamlit. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan aplikasi klasifikasi data marketing bank menggunakan metode Naive Bayes yang digunakan dengan Python dan Streamlit. Aplikasi ini bertujuan untuk memprediksi apakah seorang nasabah berpotensi menerima penawaran deposito dari bank atau tidak berdasarkan data diri nasabah. Adapun latar belakangnya di dunia perbankan, marketing itu sangat penting. Masalahnya, tidak semua nasabah tertarik dengan penawaran produk bank. Kalau bank asal menawarkan ke semua nasabah itu boros waktu, boros biaya, dan hasilnya belum tentu efektif. Nah, di sini machine learning digunakan khususnya klasifikasi data untuk membantu bank menentukan target nasabah yang lebih tepat. Selanjutnya, dataset yang digunakan yaitu dataset marketing bank yang disimpan dalam file bank full.csv. Di dalam dataset ini terdapat banyak data nasabah seperti umur, pekerjaan, pendidikan, status pernikahan, dan atribut lainnya. Sedangkan kolom targetnya adalah kolom Y yang berisi yes, yang berarti nasabah menerima penawaran. Kemudian no, nasabah menolak penawaran. Kemudian penjelasan library dan persiapan data. Di bagian awal kode, aku menggunakan beberapa library utama, seperti Pandas untuk mengolah data, Skitlearn untuk machine learning, Streamlit untuk membuat tampilan aplikasi web. Dataset dibaca menggunakan CSV, lalu data kosong dihapus agar tidak mengganggu proses tiny model. Kemudian data dibagi menjadi fitur X untuk semua kolom kecuali Y. Kemudian label Y untuk kolom target. Selanjutnya yaitu processing data. Beda gurunya hilang. Yang selanjutnya yaitu processing data. Karena data terdiri dari yang pertama data kategori seperti pekerjaan dan pendidikan. Selanjutnya data numerik seperti umur. Makna digunakan kolom transformer one hot encoder untuk data kategorikal pas through untuk data numerik. Proses ini penting supaya data bisa dipahami oleh algoritma Naive Bayes. Selanjutnya model Naive Bayes. Model yang digunakan adalah Gaussian Naive Bayes. Naive Bayes bekerja berdasarkan probabilitas dengan asumsi bahwa setiap fitur saling independen. Kenapa pakai Naive Bayes? Cepat, sederhana, dan cocok untuk klasifikasi seperti ini. Model dibuat dalam bentuk pipeline sehingga processing dan training berjalan otomatis dalam satu alur. Training dan evaluasi model. Data kemudian dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Model dilatih menggunakan data training lalu diuji menggunakan data testing. Hasil evaluasi ditampilkan dalam aplikasi Streamlit dalam bentuk akurasi model. Akurasi ini menunjukkan seberapa baik model dalam memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya, tampilan aplikasi Streamlit. Sekarang kita masuk ke bagian tampilan aplikasi Streamlit. Di sini terdapat judul klasifikasi data marketing bank menggunakan Naive Bayes. Kemudian ditampilkan akurasi model
84,76%. Form input untuk memasukkan data prediksi nasabah baru. Aplikasi ini dibuat interaktif sehingga user bisa langsung mencoba prediksi. Kemudian prediksi nasabah baru. Untuk mempermudah pengguna, input data dibatasi hanya 4 data utama, yaitu pekerjaan, pendidikan, status pernikahan, umur, sementara kolom lainnya otomatis diisi dengan kolom paling sering untuk data kategorikal. Nilai rata-rata untuk data numerik. Setelah tombol prediksi ditekan, model akan menentukan apakah nasabah berpotensi berlangganan deposito atau tidak berpotensi. Hasil langsung ditampilkan di layar dengan pesan yang jelas. Kemudian kesimpulan dan penutup. Dari aplikasi ini dapat disimpulkan bahwa metode naive Bayes dapat digunakan untuk klarifikasi data marketing bank. Streamlit memudahkan pembuatan aplikasi mesin learning yang interaktif. Model ini dapat membantu bank dalam menentukan target pemasaran yang lebih efektif. Kedepannya aplikasi ini masih bisa dikembangkan, misalnya menambahkan grafik, menampilkan confusion metric, atau mencoba algoritma lain seperti perbandingan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Kemudian prediksi nasabah baru. Untuk mempermudah pengguna, input data dibatasi hanya 4 data utama, yaitu pekerjaan, pendidikan, status pernikahan, umur, sementara kolom lainnya otomatis diisi dengan kolom paling sering untuk data